Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 SIP. Ada saya Henry Aulia, lalu ada rekan saya Muhammad Denis, dan ada rekan saya Sania Eriadani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tutorial dan juga demo cara menggunakan Odoo dengan benar. Tuh. Pertama-tama kami akan menjelaskan secara sekilas, secara umum apa itu ERP Odoo, lalu kemudian kami akan menginstalasi lalu mendemokan fitur-fitur yang ada dalam ERP Odoo. Sebelum masuk lebih dalam, terkait dengan demo nantinya, kami akan mendemokan sebuah uh, use case dari sebuah perusahaan uh, yang menjual produk kosmetik yang kami beri nama Makara Beauty. Bidang usahanya distributor penjualan produk kecantikan. Deskripsi mengenai perusahaan tersebut adalah toko kosmetik yang menjual produk-produk kecantikan dari semua supplier yang ada di seluruh Indonesia. Nah, apa saja produknya, lalu seperti apa proses bisnisnya, nanti akan kami jelaskan sekaligus di dalam fitur-fitur yang ada dalam ERP Odoo ini. Untuk yang pertama mengenai Odoo dan instalasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Sania Eriadani. Silakan. Oke, terima kasih Mas Henry. Jadi untuk penjelasan singkat tentang Odoo ini mungkin secara umum aja ya. Jadi Odoo itu adalah sebuah aplikasi platform ERP yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dan itu juga udah umum ya. Pasti kalau misalkan kita mendengar aplikasi ERP pasti kita kenal dengan yang namanya Odoo. Nah, Odoo ini bisa diinstal di on-premise dan juga bisa dia juga sudah ada service cloud-nya juga. Jadi kalau misalkan apa tuh pingin langsung make yang udah di cloud itu juga udah ada Odoo Cloud-nya. Nah, tapi kalau sekarang ini kita akan menggunakan, menginstal Odoo itu di on premise, nih, mungkin akan langsung saya mulai aja ya biar menjelaskan. Nanti, pertama kita harus memastikan dulu kalau, kita punya, Docker-nya. Di sini saya mulai, menginstalasinya itu versi Docker. Nah, ini kita udah ada Docker-nya, lalu kita, bikin ininya dulu, bikin, folder untuk bisa menyimpan si Odoo-nya itu. Ini kita ke ininya aja. Nah, di sini saya pakai VS Code nanti biar bisa gampang copy paste ininya, konfigurasinya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan konfigurasinya, udah menyiapkan YAML, apa tuh, YAML filenya juga. Pertama-tama kita bikin file dulu deh, file Docker-nya dulu. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita akan nge-build 3 image. Jadi image, si Odoo, image Nginx, sama image-nya, Postgre. Ini kita jadikan sebagai DB. Nah, untuk yang si Odoo ini kita pakai versi yang latest, versi terbaru. Lalu, ini kita buka portnya di port 8069. Nah, ini dia penting ini dia depends on DB sama Nginx. Jadi dia bergantung kepada Nginx dengan DB Postgre-nya. Nah, Nginx di sini itu kita buka port 80 HTTP dan port 443 itu HTTPS. Ini untuk file config yang akan disimpan di sini lokasinya. Terus DB-nya ini kita pakai Postgre dengan versi 13. Di sini itu environment itu konfigurasi untuk kredensial ke root Postgre-nya. Oke, ini sekilas untuk Docker Compose-nya. Lalu kita akan membangun konfigurasi file-nya. Sama, oh sorry, kita rename. Nah, pertama kita akan buat punya Odoo. Di sini juga saya sudah siapkan. Ini sebenarnya konfigurasi filenya masih umum ya, kayaknya kalau misalnya kita lihat tutorial di internet juga mostly rata-rata ngasih konfigurasinya seperti ini. Jadi di sini karena tadi saya pakai Nginx, jadi ini harus dibuka proxy mode sama XML RPC port-nya. Lalu nanti di sini juga harus ada. Ini worker-nya ini juga opsional sebenarnya. Ini worker ini berfungsi kalau misalkan kita mau multiple access ke Odoo ini. Nah, ini kita karena mau menerapkan yang best practice-nya, jadi kami tetap terapkan worker-nya. Sekarang saya mau bikin config untuk si Nginx-nya.
Ini juga bisa dibilang konfig umum ya. Nah, jadi mendengarkan di HTTP, ini servernya bisa dihapus aja. Karena deployment-nya lokal ya, jadi nggak butuh server name. Nah, ini konfigurasi umumnya untuk Nginx itu seperti ini. Dan kita buka proxy paste-nya itu di udo dengan port 8069. Oke, ini untuk file config sama Docker Compose-nya sudah selesai. Sekarang kita bisa up Docker-nya. Nah, di sini saya juga sudah punya Docker desktop yang sudah connect dengan OSL saya. Nah, di sini sudah ada ya, udo-nya dia sudah running, tiga-tiganya udah running. Nah, di sini kalau misalnya kita mau akses lewat Nginx di port 80. Oke, ini sudah bisa connect. Nah, untuk pertama kali kita masuk ke udo, ini nanti kita perlu buat database-nya dulu nih, buat inisialisasi database-nya apa, sama untuk akun pertama, akun admin ya biasanya, untuk mengakses udo ini. Nah, ini di sini kita dikasih master password, ini auto generate, ini kita bisa simpan kalau misalkan kita butuh untuk mengakses root-nya suatu saat nanti. Ini diganti juga bisa sebenarnya. Nah, database-nya ini sesuai dengan tugas kita buat IP dengan lab 1 dan kita kelompok 7. Oke, ini kita nggak usah pakai demo data karena kita nanti mau isi udo kita dengan data kita sendiri. Nah, ini kalau misalkan informasinya sudah lengkap, bisa kita create database. Oke, ini berarti dia kalau misalkan udah di sini, berarti akun dan database kita udah berhasil dibuat. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah di udo, nanti kita akan disajikan dengan banyak modul-modul. Ada modul sales, modul inventory, modul manufacture, purchasing, dan segala macamnya. Nah, untuk use case kebutuhan tugas kita ini ada 8. Nah, untuk menyelesaikan 8 ini kita membutuhkan purchase, inventory, dan sales. Jadi nanti kita perlu aktifkan itu semua dulu agar bisa menjalankan yang ke-8 step ini. Pertama saya akan aktifkan sales. Oke, dia sudah ada yang sales sudah kita aktifkan. Yang kita aktifkan yang selanjutnya untuk inventory dan nanti selanjutnya purchase. Oke, ini kita sudah menginstal tiga-tiganya, ada purchase, inventory, sama sales. Kita bisa lihat di sini, di apps. Nah, sales sudah terinstall, purchase juga sudah terinstall, dan inventory juga sudah terinstall. Oke, ini kita sebelumnya sudah menginstal modul-modul yang diperlukan seperti sales, inventory, serta purchase. Lalu selanjutnya kita akan membuat contoh untuk produk, vendor, serta customer, pembuatan master datanya. Oke, kita mulai pertama untuk pembuatan vendor atau pemasok. Nah, di sini sebelumnya kami sudah membuat vendornya, tapi di sini saya akan membuat vendor lagi sebagai contoh di mana cara membuat vendor di udo. Nah, pertama kita tadi ke purchase, ke modul purchase, terus order, terus pilih vendor. Di sini kita bisa milih new untuk membuat vendor baru. Nah, misal di sini contoh vendor saya bikin ya. Oke, ini streetnya bisa dibikin jalan 1, city-nya misal Jakarta, Indonesia. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kontak person-nya. Misal di sini kontak person-nya saya bikin Pak Adi. Oh, ini sudah ada title-nya ya. Mr. Adi, posisinya misal seorang sales. Terus kita juga bisa menambahkan email. Emailnya itu misal Adi, contoh, @gmail.com.
phone name itu 18, 123, 123, 123. Nah, kita bisa save and close. Nah, di sini kalau udah selesai semua informasinya, kita bisa pilih ini untuk save manually. Nah, di sini contoh vendornya sudah ada. Ini ada kontak personnya dari contoh vendor yaitu Pak Adi, dan ini sudah ada suppliernya itu contoh vendor. Oke, untuk pembuatan supplier ini sudah ya untuk pembuatan vendor. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan itunya dulu pelanggan. Jadi kita ke modul sales, terus kita bisa milih customer. Nah, di sini untuk kita sudah bikin juga nih beberapa customer kami, ada Salon Indah dan juga minimarket keluarga dengan kontak personnya masing-masing. Nah, di sini kita ingin membuat customer baru. Kita bikin di sini sebagai contoh customer. Ini kita sudah seperti pembuatan vendor tadi, kita tinggal isi form. Kalau misalnya ada kontak personnya juga bisa ditambahkan. Ini bisa ada invoice address, ada delivery address, private address, dan other address. Tapi di sini saya akan menambahkan kontak personnya. Misal, ini sekarang Ibu Ami. Dia juga seorang sales. Kita bisa menambahkan ininya juga. Oke, kita tinggal save and close. Di sini sudah ada kontak personnya dan juga udah diisi detail dari customer kita. Kita tinggal bisa save manually. Urutannya sama seperti vendor. Di sini contoh customer kita sudah dibuat, company-nya, dan juga kontak personnya juga sudah ada. Selanjutnya adalah kita buat produk. Nah, untuk buat produk kita bisa bikin lewat modul sales, ini udah ada produknya, dan kita juga bisa bikin lewat purchase juga ada produk, di inventory juga ada produk. Nah, di sini sudah dibuat ada 5 produk dari 2 vendor yang berbeda yang kami buat itu dari vendor Pintin sama vendornya Pans. Di sini saya akan mendemokan gimana cara untuk membuat produk baru. Jadi tadi ke inventory, produk, terus kita bisa milih new sama seperti pembuatan vendor dan juga customer seperti sebelumnya. Kita tinggal isi produk name-nya, informasi mengenai produknya. Produk. Nah, di sini dia beda ya formnya, nggak seperti form yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa memilih ya apakah ini produk tipenya itu consumable, apakah dia jadi bisa habis, jadi dia tidak perlu memanage inventory level. Ada juga yang bentuknya dalam bentuk service, dan juga ada yang storable product, yaitu produk yang disimpan di dalam inventory. Nah, di sales price-nya itu adalah harga yang kita jual. Misal kita jualnya 1.000. Lalu cost-nya ini cost ini. Nah, ini untuk value dari produk tersebut, tapi bukan harga jualnya. Ini bisa dibilang seperti harga bahan pokoknya gitu, harga modalnya gitu. Kita bisa bikin contohnya aja 500. Nah, sini juga ada bisa lihat optional produk yang bisa kita rekomendasikan ketika kita menawarkan contoh produk ini. Itu juga kita bisa kasih ini dia kalau misalkan kita mau melakukan purchasing, kita bisa ambil ini dari vendor apa. Misal kita ingin ngambil dari contoh vendor. Price-nya seperti yang tadi, bahan bakunya misal 500. Inventory ini kita bisa kasih weight-nya itu kalau di inventory berapa, volumenya kalau di inventory juga berapa. Misal di sini saya mau, ini dalam bentuk kilogram sih biasanya. Ya, misal mau 0,001 kilogram contoh. Nah, ini kalau ini opsi accounting sepertinya kosong ya. Nah, ini juga nih kita bisa milih bisa dijual dan juga bisa di-purchase. Jadi kalau misalkan kita ini produknya hanya bisa dijual, ini kita bisa centang yang can be sold tapi tidak bisa di-purchase. Sebaliknya kalau misalkan kita hanya ingin purchase tapi tidak bisa menjual ke customer, itu juga bisa dicentang can be purchased tapi tidak dicentang can be sold. Tapi kalau misal dua-duanya juga bisa. Misal contohnya kalau use case yang kami ambil adalah perusahaan distributor. Nah, itu kan pasti bisa dua-duanya ya. Jadi kita bisa melakukan purchase dan kita juga bisa melakukan penjualan ke customer. Nah, kalau sudah selesai tinggal di-save. Produknya ini sudah ada di contoh produk. On hand-nya kita masih 0 karena kita masih belum melakukan purchase untuk contoh produk ini. Oke, sekian untuk membuat data masternya. Selanjutnya kita akan melakukan data transaksi untuk 8 step ini, 8 step supply chain seperti ini. Untuk request for quotation mungkin akan saya serahkan ke
rekan saya yaitu Mas Denis. Oke, baik, sesudah tadi membuat vendor dan customer, kita sekarang akan membuat RFQ, Request for Quotation. RFQ adalah dokumen untuk meminta harga terbaru kepada supplier. Nah, sekarang langsung saja kita buat RFQ-nya. Kita ke menu Purchase dan kita ke menu Request for Quotation, lalu klik New. Oke, di sini kita masukkan nama vendornya. Di sini ada beberapa list vendor yang sudah ada ditambahkan sebelumnya oleh Mbak Sania. Kita tambah SIP 2023-07 Pintin nama vendornya. Oke, mungkin untuk order deadline-nya sekarang untuk expected arrival kita targetkan di jam 5 sore mungkin ya. Kita pesan sekarang, terus kita pengen ada barang tersebut di jam 5 sore. Karena lagi ada kebutuhan gitu. Kemudian kita pilih produknya. Nah, kita di sini coba beli conditioner Pintin dan sampo Pintin. Ini produknya tersebut tadi udah ditambahkan sebelumnya ya oleh Mbak Sania. Nah, kita coba pilih kuantitinya 50 untuk conditioner dan 100 untuk sampo. Oke, untuk unit price-nya itu ada 18.000 untuk conditioner dan sampo 18.000 dan total pajaknya itu ada 11%. Lalu untuk subtotalnya itu 900.000 ditambah 1.800.000 dan ditambah pajak 297.000, totalnya adalah 2.997.000. Oke, setelah kita oke dengan harga tersebut, kita print RFQ tersebut. Dan RFQ-nya akan terdownload. Mungkin boleh dibuka Mbak Sania hasil download RFQ-nya. Oke, di sini kita sudah membuat RFQ kepada vendor Pintin ya. Mungkin selanjutnya untuk purchase order akan dilanjutkan oleh Mas Henry. Silakan. Ya, terima kasih. Setelah alurnya kita meminta untuk quotation kepada vendornya, lalu sudah kita kirim juga dan sudah kita cek untuk angkanya dan kuantitinya, yaitu conditioner Pintin 50 dan shampoo Pintin itu 100 dengan total yang tertera, maka selanjutnya kita akan mengkonfirmasi dengan cara mengklik confirm order. Nah, kita langsung klik confirm order karena memang ini satu alur begitu. Nah, setelah dikonfirmasi, selanjutnya proses receipt ya atau penerimaan yang akan dilanjutkan oleh Mbak Sania. Silahkan, Mbak. Oke, selanjutnya adalah receipt. Receipt itu kita mengecek apakah orderan kita tuh udah sampai ke inventory kita apa belum gitu. Ini dilakukan secara manual, jadi kita hitung dulu produk yang sudah sampai, baru kita melakukan pengecekan validasi. Nah, untuk melakukan itu kita bisa ke menu inventory, nanti di sini ada receipt. Nah, untuk yang tadi itu nomor PO-nya tuh 0005 yang paling terbaru ya. Nah, ini dia untuk purchase order-nya yang nomor 6. Lalu di sini ada terlihat statusnya itu ready, berarti dia sudah siap untuk kita hitung nih, berarti dia sudah sampai. Jadi dia tinggal kita validasi, siap untuk divalidasi. Nah, misalnya dia barangnya sudah sampai ke kita demand-nya 50 dan kita demand-nya 100. Untuk sampo, kita bisa tinggal cek nih, kita tinggal pastikan apakah dia sudah sampai apa belum. Nah, misalkan misalkan produknya itu ke inventory kita sampai 100% gitu, tidak ada yang hilang. Jadi di sini kita bisa validasi 50, sedangkan untuk samponya kita bisa validasi 100. Kalau misalkan sudah pas, sudah benar datanya, bisa kita validate. Nah, untuk proses receipt sekian, mungkin untuk proses selanjutnya yaitu cek stok produk bisa dilanjutkan oleh Mas Denis. Kepada Mas Denis, silakan. Oke, setelah tadi diterima barangnya, lalu kita cek produk tersebut ke gudang ya. Selanjutnya kita masuk ke menu inventory, close product. Nah tadi barang-barang yang sudah di-receive itu akan otomatis bertambah di gudang kita dan produknya juga akan bertambah ya.
Oke, ini sudah oke dan produknya yang sudah dibeli itu adalah 50 untuk conditioner. Kemudian untuk sampo pintinnya itu tadi ada 100 ya. Yang in-nya oke, sudah oke. Berarti produk conditioner dan sampo pintin tersebut sudah bertambah. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan ke rekan saya Henry untuk vendor bill. Ya, terima kasih Mas Denis. Untuk mulai mencatat vendor bill, kita kembali ke PO yang akan dicatat invoice-nya. Iya, yang itu, yang waiting bills. Nah, kita cek lagi ya, yang tadi sudah diterima, yang sudah dipesan 50, lalu yang sudah diterima 50 untuk condition pintin, lalu shampoo pintin yang dipesan 100 dan yang diterima 100, dan tadi juga sudah dicatat, sudah dicek di gudang, di inventory dengan total 2997. Ya, lalu kita akan create bill. Ya, sudah dicek. Oke. Confirm. Oh iya, bill date-nya dipilih dulu. Bill date-nya di tanggal 5 juga ya. Ya, di-confirm. Nah, sudah selesai, bill-nya sudah terbuat. Ini juga sekaligus menjadi pengakuan utang kepada penyedia jasa ya atau vendornya. Ya, selanjutnya status juga berubah menjadi fully billed gitu. Selanjutnya proses quotation ya, karena tadi juga barang juga sudah sampai di inventory. Silakan bahasannya. Oke, untuk proses quotation itu mirip dengan request for quotation. Kalau misalkan request for quotation itu kita meminta daftar produk dari supplier atau vendor. Sedangkan kalau quotation yang ini adalah kita menawarkan produk ke customer. Nah, untuk melakukan itu kita bisa ke modul sales, lalu kita bisa di sini sudah langsung masuk ke quotation ya, tinggal kita tambahkan quotation baru dengan mengklik new. Customer yang ingin kita tawarkan itu ke siapa, saya sudah membuat beberapa customer, saya ingin, contohnya ingin menawarkan ke, salon indah, itu sebuah, perusahaan salon ya, dan biasanya tuh dia produk-produk yang dia pilih itu produk yang berkaitan dengan rambut, dengan, kesehatan rambut, perawatan rambut. Nah, di sini, saya ingin menawarkan conditioner pintin, sampo pans dan sampo pintin. Jadi produk-produk yang berkaitan dengan rambut. Nah, kalau misalkan sudah selesai, ini kita bisa send by email ke, ke pelanggan kita. Oke, nah ini misal contoh aja. Ini saya pakai email saya dulu, contoh aja save and close. Ini sudah selesai, ini kita bisa tinggal send. Nah, kalau misalkan sudah di-send, sebenarnya itu kita bisa melihat nih customer preview-nya. Nah, jadi yang diterima sama customer itu quotation-nya tuh seperti ini. Jadi dia mendapatkan tawaran untuk conditioner pintin, sampo pans, sama sampo pintin. Di sini unitnya masih 1 karena, eee kita kasih quotation ini biar coba-coba aja dulu Kakaknya ya kan. Nanti apakah, dia suka dengan salah satu produk ini atau ingin membeli tiga-tiganya atau kita, hanya ingin beli dua-duanya. Ini kita kasih, saran itu untuk satu barang itu unit price-nya seperti ini dan, sebagainya ini. Nah, nanti kalau misalkan customer tinggal pilih accept dan sign. Oke, ini hanya sebagai preview jadi kita tidak bisa melakukan apapun di sini, kita bisa back to edit mode. Kalau misalkan mereka pingin nih, oh mereka suka nih sama produk-produknya, tapi mereka nggak mau milih yang pans, ya udah kita bisa omit aja ini, kita bisa buang ini. Nah, yang diproses itu dia cuma ingin conditioner pintin sama sampo pintin dan mereka minta kuantitinya dinaikin. Misal mereka minta 100 untuk masing-masing produk. Nah, kebetulan di sini, stok produk yang ada di inventory kita itu masih ada. Jadi di sini, availability-nya bisa kita lihat di sini ada 109 unit, masih dalam, rentang yang diminta, yang di-demand sama customer. Nah itu kalau yang untuk samponya masih ada 224 unit.
Kalau misal sudah selesai, kita bisa selanjutnya akan dilakukan sales order yang akan dijelaskan oleh Mas Denis. Kepada Mas Denis, silahkan. Oke, setelah kita mengajukan penawaran kepada customer, lalu kemudian si customer itu setuju dengan penawaran kita, ini selanjutnya bisa dikonversi menjadi sales order. Nah, untuk membuat sales order, kita bisa klik menu sales. Oke, nah di sini ada statusnya, kemudian kita klik yang quotation yang kita ajukan ke customer tadi, S004. Nah, tadi kita mengajukan quotation kepada Salon Indah dengan item conditioner Pintint 100 unit dan sampo Pintint 100 unit ya. Dengan total harganya 5.550.000. Kita confirm apabila mereka setuju terhadap penjualan barang kita. Nah, mungkin setelah mereka setuju, mungkin akan dilanjutkan untuk membuat invoice ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Henry. Silakan. Iya, terima kasih Mas Denis. Setelah proses quotation tadi ke customer, lalu pemilihan barang mana yang sesuai dengan selera customer, lalu sales ordernya juga sudah dibikin. Nah, sekarang yang terakhir adalah proses penerbitan customer invoice. Yang pertama ke menu sales orders, ya, orders. Lalu buka sales orders yang akan dibuatkan customersnya. Ya. Nah, lagi-lagi harus kita lakukan pengecekan. Ya, sesuai ya tadi conditioner Pintint, kuantitinya 100, lalu shampoo Pintint, kuantitinya juga 100, lalu totalnya dengan pajak menjadi 5.550.000. Ya, itu sedang proses delivery. Ya, kalau sudah sesuai, dipilih dulu mungkin payment terms-nya. Ya, kita pilih immediate payment saja karena kita butuh untuk pemutaran modal. Lalu kita create invoice. Ya, reguler saja karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Ya, setelah itu kita kembali ke sales order. Ya, itu kita klik yang paling atas, yang S004. Nah, invoice-nya sudah terbit ya. Boleh diklik bahasannya yang invoices. Iya, ini masih draft, sesuai jumlahnya dan segala macamnya. Kita konfirmasi. Ya, sudah dikonfirmasi dan tinggal dikirim ke email si customer kita. Ya, sudah sesuai. Send and print. Ya, nah ini nanti yang invoice yang akan diterima di email dari si customer. Oke, ya boleh dibuka. Nah ini dia, sudah sesuai ya. Jumlahnya 100 untuk conditioner dan shampoo, lalu dengan pajak 550.000, totalnya jadi 5.550.000. Oke, ya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tutorial supply chain yang kita aplikasikan dalam ERP Odoo. Kita sudah mulai dari RFQ sampai dengan customer invoice gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan saya, silahkan. Sudah cukup? Cukup. Ya, terima kasih Mbak Sania, Mas Denis. Kami dari kelompok 7 SIP pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.